Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernah nggak sih kalian membayangkan beberapa dekade yang lalu, China dan India berjalan di jalur yang hampir sama? Bayangkan di tahun 1964, PDB China hanya sekitar 59,71 miliar, sementara India ada di angka 56,48 miliar. Hanya selisih sekitar 3 miliar dolar. Tapi lihatlah sekarang, di tahun 2023, China telah meroket dengan PDB lebih dari 17 triliun dolar, sedangkan India masih berada di level 3,5 triliun dolar. Gimana bisa? Yuk, kita ulik bareng-bareng rahasia di balik transformasi ekonomi luar biasa ini. Kita mulai dari sejarah dulu. Di era 1950, kedua negara ini sama-sama lahir dari keadaan ekonomi yang serba minim. China baru saja dilanda perang, invasi asing, dan bahkan pendudukan Jepang, sedangkan India baru saja melepaskan diri dari cengkeraman kolonial Inggris. Walaupun keduanya menghadapi tantangan berat, mereka memiliki potensi yang luar biasa. Namun ada satu titik balik yang berbeda, reformasi ekonomi. Di China, titik balik itu terjadi lebih awal, tepatnya pada tahun 1978, saat Deng Xiaoping mengambil alih kemudi dengan semangat reformasi dan keterbukaan. Sedangkan India baru memulai perjalanan transformasinya pada tahun 1991. Lalu apa yang membuat perbedaan waktu ini bisa menghasilkan jurang yang begitu lebar? Mari kita lihat lebih dalam lagi. Pada masa-masa awal, China menerapkan sistem ekonomi terencana ala Uni Soviet yang menekankan pada industrialisasi berat dan kolektivisasi pertanian. Meski banyak eksperimen yang justru membawa bencana seperti lompatan jauh ke depan dan revolusi kebudayaan, dasar yang dibangun tersebut kemudian dirombak total oleh reformasi Deng Xiaoping. Dengan membubarkan sistem kolektivisasi dan memberikan kebebasan lebih bagi petani untuk menjual hasil pertanian mereka di pasar, China berhasil memacu produksi sektor pertanian secara signifikan. Sementara itu, India, meski memiliki basis industri di bidang tekstil, baja, dan kereta api, masih terjebak dalam sistem license Raj yang menghambat kreativitas dan investasi. Nah, disinilah perbedaan fundamental mulai terlihat. Tapi tunggu dulu, perubahan di sektor pertanian saja belum cukup untuk menceritakan kisah luar biasa ini. Ada faktor besar lain yang turut menentukan laju pertumbuhan ekonomi, yaitu investasi asing langsung, FDI. Bayangkan, sejak awal 1980-an, arus masuk FDI di China dan India masih serupa. Namun setelah reformasi ekonomi yang digalakan Deng Xiaoping, China berhasil menciptakan zona-zona ekonomi khusus seperti Shenzhen, Zhuhai, dan Xiamen. Di zona-zona ini, segala aturan yang mengikat bisnis dilonggarkan, pajak diringankan, peraturan dibuat simpel, dan infrastruktur pun dibangun dengan cepat. Hasilnya, ledakan investasi asing yang membuat China mampu meningkatkan kapasitas manufakturnya secara drastis. Sedangkan India, reformasi yang baru terpicu pada tahun 1991, sudah terlambat mengejar ketertinggalan. Meskipun reformasi di India juga membuka pintu bagi perusahaan asing seperti Suzuki dan Hyundai, laju pertumbuhan industri mereka tetap tertinggal karena banyak hambatan birokrasi dan infrastruktur yang belum memadai. Nggak hanya soal FDI, faktor infrastruktur dan investasi modal juga memainkan peran krusial. Grafik pembentukan modal tetap bruto menunjukkan bahwa hingga akhir 1980-an, China dan India mengeluarkan pengeluaran yang hampir sebanding. Namun, pasca reformasi, China terus-menerus meningkatkan investasinya di bidang infrastruktur, mesin, dan bangunan. Sedangkan India, walaupun berusaha keras, masih bergelut dengan jalan yang rusak, pelabuhan yang sesak, dan pasokan listrik yang enggak stabil. Semua hal itu jelas menurunkan efisiensi produksi dan daya saing industri mereka. Selain itu, sistem politik juga memberi warna berbeda pada kedua negara. China dengan sistem satu partai yang dipimpin oleh Partai Komunis mampu mengambil keputusan secara cepat tanpa banyak perlawanan. Hal ini memungkinkan implementasi kebijakan-kebijakan reformasi yang mendasar
dalam waktu singkat. Sementara itu, India yang menganut sistem demokrasi, meski memiliki kelebihan berupa partisipasi masyarakat yang tinggi, justru sering terhambat oleh perdebatan politik, koalisi yang rapuh, dan birokrasi yang panjang. Proyek-proyek infrastruktur pun kerap terjebak dalam masalah pembebasan lahan dan perizinan yang berbelit-belit. Jadi, meskipun secara teori demokrasi itu bagus, dalam konteks pembangunan ekonomi skala besar, lambatnya proses pengambilan keputusan seringkali jadi penghalang. Lanjut ke sektor industri, kita lihat lagi perbedaan mencolok antara China dan India. China secara sengaja menargetkan diri untuk menjadi pabrik dunia. Strategi ekspor masif ini tidak hanya menciptakan jutaan lapangan kerja, tapi juga memfasilitasi transfer teknologi dan meningkatkan standar hidup secara signifikan. Di tahun 2020, sektor manufaktur China menyumbang sekitar 26% dari total PDB, jauh melampaui kontribusi manufaktur di India yang hanya sekitar 14-15%. Kebijakan pro-manufaktur ini didukung oleh investasi infrastruktur dan reformasi struktural, telah menempatkan China sebagai mesin produksi global yang tak terbendung. Tidak ketinggalan, salah satu rahasia yang sering terlupakan adalah tingkat tabungan domestik yang sangat tinggi di China, seringkali di atas 40%. Bayangkan, dengan tabungan yang begitu besar, China memiliki modal internal yang melimpah untuk investasi di segala sektor. Modal ini mendukung pendanaan proyek-proyek infrastruktur besar, riset dan pengembangan, serta ekspansi industri secara masif. Di sisi lain, tingkat tabungan India yang lebih rendah membuat mereka harus lebih mengandalkan modal asing yang datang belakangan. Hal ini tentu saja menghambat laju pertumbuhan ekonomi karena keterbatasan dana yang tersedia untuk investasi jangka panjang. Nah, kalau kita rekap sejenak, perbedaan utama antara China dan India bukan hanya soal waktu reformasi, tapi juga bagaimana masing-masing negara merancang dan mengeksekusi kebijakan ekonomi mereka. China berhasil menciptakan iklim bisnis yang kondusif sejak awal dengan memberdayakan sektor swasta, menarik investasi asing melalui kebijakan pro-investasi, dan mendongkrak sektor manufakturnya dengan strategi ekspor yang agresif. Di sisi lain, India yang terlambat bertransformasi masih harus bergulat dengan berbagai hambatan struktural seperti birokrasi yang lambat, infrastruktur yang kurang memadai, dan perdebatan politik yang panjang. Masuk ke babak berikutnya, mari kita gali lebih dalam tentang dampak reformasi terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Saat China melaksanakan reformasi pada tahun 1978, bukan cuma pertanian dan industri yang meroket, namun seluruh struktur ekonomi mengalami perombakan. Zona ekonomi khusus yang didirikan memberikan stimulus luar biasa terhadap investasi, sehingga China bisa menarik FDI dalam jumlah besar. Hasilnya, pertumbuhan PDB yang sempat stagnan berubah menjadi pertumbuhan yang spektakuler. Sementara India, meskipun melakukan reformasi pada tahun 1991 karena krisis neraca pembayaran, prosesnya tidak secepat dan seagresif China. Reformasi yang harus disepakati oleh berbagai pihak membuat implementasinya menjadi lambat dan efeknya pun baru mulai terasa dalam jangka waktu yang lebih lama. Nggak bisa dipungkiri, ada faktor eksternal yang juga mempengaruhi perjalanan kedua negara. Misalnya, globalisasi dan integrasi ekonomi dunia memberikan keuntungan besar bagi negara-negara yang siap beradaptasi dengan cepat. China, dengan kebijakan keterbukaan yang diterapkan sejak akhir 1970-an, langsung memanfaatkan momentum globalisasi. Produk-produk manufakturnya yang murah dan berkualitas tinggi mulai memenuhi pasar dunia, khususnya negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Di sisi lain, India yang masih terjebak dalam masalah birokrasi dan sistem perizinan yang rumit, harus menunggu lebih lama untuk bisa mengejar ketinggalan. Bukankah itu menarik? Bagaimana dua negara yang pada awalnya hampir setara bisa berakhir dengan jurang yang begitu lebar hanya karena perbedaan strategi dan waktu dalam mengambil keputusan? Kita juga perlu menyoroti peran kebijakan pemerintah dalam menciptakan ekosistem industri yang kompetitif. Di China,
pemerintah tidak segan untuk turun tangan dan menetapkan target-target ambisius yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan sektor swasta. Pendekatan yang terpusat ini memicu kompetisi internal yang sehat dan mendorong pembangunan infrastruktur serta inovasi teknologi. Misalnya, pembangunan jalur kereta api berkecepatan tinggi atau pengembangan zona industri baru dilakukan dengan sangat cepat. Di India, meski ada semangat demokrasi yang tinggi, perdebatan politik dan perbedaan pendapat antar partai kerap kali menjadi penghambat percepatan proyek-proyek besar. Bayangkan betapa berbeda kecepatannya jika kedua negara ini menggunakan mekanisme yang sama. Lalu, bagaimana dengan peran budaya dan nilai-nilai masyarakat? Banyak yang berargumen bahwa budaya kerja di China yang disiplin dan kolektif turut berperan dalam kesuksesan ekonomi mereka. Meski stereotip ini mungkin terdengar klise, kenyataannya budaya kerja yang menekankan pada efisiensi, kerja keras, dan loyalitas memang tercermin dalam setiap aspek kebijakan ekonomi. Di India, semangat demokrasi dan keberagaman yang luar biasa justru membawa warna tersendiri, namun seringkali juga menciptakan dinamika yang membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks. Saat kita melihat ke depan, pertanyaan yang muncul adalah, bisakah India mengejar ketertinggalan dengan melakukan reformasi yang lebih mendalam? Atau mungkinkah model ekonomi China yang terpusat memberikan keunggulan yang sulit disaingi oleh sistem demokratis? Nah, gimana menurut kalian? Apakah reformasi yang terlambat di India benar-benar alasan utama tertinggalnya mereka? Atau ada faktor lain yang harus diperhitungkan? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.